Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Rahayu dari SD Negeri 1 Karanganom, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Klaten, dalam refleksi terbimbing Budaya Positif Modul 1.4. Dalam modul 1.4 ini saya mempelajari tentang disiplin positif, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi untuk membentuk budaya positif di lingkungan sekolah. Konsep yang pertama adalah disiplin positif, yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin tanpa harus menyalahkan anak. Konsep yang kedua adalah posisi kontrol. Dr. William Glasser menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan guru di dalam kelas, yaitu sebagai penghukum. Penghukum bisa merupakan hukuman fisik ataupun verbal. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Di sini guru lebih halus dalam melakukan pendekatan kepada murid. Yang ketiga, guru dapat berperan sebagai teman. Dengan melakukan pendekatan sebagai teman akan membuat murid merasa lebih nyaman. Yang keempat adalah monitor atau pemantau, dan kelima adalah sebagai manajer. Konsep yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat merupakan sebuah kesepakatan, prinsip-prinsip dasar yang diciptakan dan disepakati seluruh warga kelas. Kesepakatan kelas akan lebih bagus daripada membuat peraturan kelas, karena anak-anak akan merasa lebih nyaman dengan melakukan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Konsep yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5 kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan hidupnya, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk konsep yang kelima adalah pembelajaran tentang segitiga restitusi. Terdapat 3 tindakan yang dapat dilakukan dalam mendisiplinkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pengalaman dalam menerapkan konsep ini untuk menciptakan budaya positif di sekolah dan di kelas saya adalah dengan 1. Memahami kebutuhan dasar murid-murid saya, 2. Menganalisa karakteristik mereka, 3. Membuat keyakinan kelas bersama-sama murid, 4. Menggali motivasi positif setiap murid untuk lebih giat dalam belajar dan menerapkan budaya positif di sekolah, juga dalam disiplin positif di sekolah. Yang kelima, mendengarkan murid sebagai mitra belajar saya, dan 6. Hargai murid sebagai individu yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah menerapkan segitiga restitusi dan posisi saya sebagai teman dan mentor bagi murid saya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Suatu saat murid saya tidak mengerjakan PR. Saya tidak langsung menyalahkan dia, tapi saya menceritakan kalau saya juga pernah melakukan hal yang sama saat masih sekolah dahulu. Kemudian saya akan membahas bersama murid saya itu untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi, mencari tahu alasan-alasan dibalik murid tidak mengerjakan PR tersebut. Kemudian saya akan menanyakan keyakinannya. Saya akan menanyakan cita-citanya, bagaimana untuk meraih cita-cita tersebut, dan menanyakan gambaran masa depan yang diharapkan oleh murid saya tersebut. Perubahan cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif setelah mempelajari modul 1.4 adalah saya memahami bahwa guru tidak bisa mengontrol murid. Kemudian saya juga paham bahwa hukuman tidak akan membawa dampak baik bagi kecewaan murid. Disiplin tidak identik dengan hukuman dan peraturan yang ketat. Kemudian saya akan melakukan restitusi dalam membimbing murid yang bermasalah di sekolahan saya. Pentingnya mempelajari modul 1.4
tentang budaya positif. Mengajarkan pentingnya penanaman disiplin positif dengan memahami motivasi perilaku manusia, membuat keyakinan kelas yang berdasar nilai-nilai kebajikan universal daripada membuat peraturan kelas, memahami tentang segitiga restitusi dan penerapannya di sekolah, dan belajar memahami kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru di sekolah. Yang bisa saya lakukan untuk membuat perbedaan di lingkungan kelas atau sekolah setelah mempelajari modul ini adalah 1. Menerapkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid dan mengkaitkannya dengan penanaman disiplin positif. 2. Melakukan praktik disiplin positif di kelas dan sekolah dalam berinteraksi dengan murid. 3. Membuat keyakinan kelas bersama murid-murid daripada membuat peraturan kelas. 4. Menempatkan murid sebagai subjek dan mitra belajar. 5. Menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif dalam suasana merdeka belajar. Cara-cara untuk menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah, selain dari konsep yang telah kita pelajari di modul 1.4, dapat dilakukan dengan melakukan gerakan literasi untuk menambah wawasan anak-anak, kemudian mengadakan kegiatan ekstrakurikuler untuk menampung minat dan bakat anak, pembiasaan karakter baik, yaitu dengan mengajarkan sapa, salam, senyum, sopan, dan santun di sekolahan. Pembentukan akhlak baik bisa didasari dengan pembelajaran agama dan pembiasaan untuk melakukan ibadah di sekolah. Kemudian pembiasaan kegiatan kelas, mengajarkan integritas mengenai kebudayaan daerah, kearifan lokal, dan juga perasaan cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang paling penting adalah kemauan dan kemampuan guru untuk mendengarkan murid-muridnya. Hal ini akan membentuk budaya positif di sekolah dan akan menciptakan karakteristik anak-anak yang berjiwa profil Pancasila. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan setelah mengikuti sesi modul 1.4 adalah 1. Memahami posisi saya sebagai guru di sekolah yang harus bisa berperan dalam 5 posisi kontrol, sekaligus sebagai teladan bagi murid-murid saya. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik murid untuk memahami minat dan kepribadian mereka. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas bersama murid. Dan yang keempat, menerapkan restitusi dalam membimbing murid melakukan disiplin positif. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam refleksi terbimbing kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.